Salam sejahtera dan selamat Natal untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak menyampaikan renungan kepada kita yang dikutip dari Matius 2 ayat 13 sampai 15 dan 19 sampai 23. Demikian bunyinya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat Natal di Oktav Natal. Pada masa Oktav Natal ini, Gereja Kudus merayakan keluarga kudus Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan Santo Joseph. Kita merayakan keluarga kudus di mana Allah Putra hadir di tengah keluarga dalam rupa bayi yang diasuh oleh Bunda Maria dan Santo Joseph. Saudara-saudari, keluarga adalah komunitas basis hidup pertama dan utama bagi setiap individu. Setiap orang adalah bagian dari sebuah keluarga. Ajaran gereja menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi dari kehidupan gereja dan masyarakat. Menurut kesaksian Injil, keluarga kudus Nazaret sungguh komunitas kasih, keluarga bahagia dan padu. Bahagia bukan karena mereka kaya, terjamin segala perlengkapan material, justru kebalikannya. Mereka juga menghadapi saat-saat kesulitan. Dalam Injil dikatakan, mereka mengalami banyak peristiwa yang membuat mereka kesulitan, menderita. Apa rupanya bentuk kesusahan yang mereka hadapi? Kelahiran anak di tempat kurang layak menurut ukuran umum, yaitu di kandang domba. Mereka harus mengungsi ke Mesir untuk menyelamatkan anak yang mereka cintai karena rencana pembunuhan massal anak-anak oleh Herodes. Tinggal di tanah asing, terpisah dari sanak saudara. Walaupun demikian, keluarga Nazaret ini tekun dan setia menghidupi hidup keluarga sebagai komunitas cinta yang bersatu dan kompak. Dan inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bapak Joseph dikisahkan dalam Injil hari ini dapat menjadi teladan kebapaan. Joseph itu tampil sebagai pribadi pendengar yang amat baik. 2 kali malaikat Tuhan tampak kepadanya untuk menyuruh Joseph membawa Yesus dan Maria pergi mengungsi ke Mesir untuk berangkat dan tinggal di sana. Sekaligus juga melalui mimpi, Joseph mendengar dan hendak pulang dan tinggal ke tanah Israel. Di
Dia mendengar dan melaksanakan yang diperintahkan kepadanya tanpa banyak kata. Sementara Bunda Maria menghayati perannya sebagai hamba Tuhan, dan dia ibu yang mengasuh dan turut dengan seluruh hati bersama Joseph dengan bayi yang mereka cintai. Benarlah, Maria dan Joseph itu sungguh ibu dan bapa asuh di hadapan Yesus Sang Sabda menjadi manusia. Saudara-saudari, setiap keluarga dan semua anggotanya dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbuka terhadap rencana kasih Allah. Dari peristiwa ini nyata, ketaatan dan kesetiaan keluarga Nazaret itu akan hidup keberimanan. Di sini juga nampak kesatuan keluarga dalam menghidupi panggilan mereka sebagai orang tua yang benar-benar ditetapkan Tuhan dan bertanggung jawab bersama melindungi, membina anak yang dititipkan Tuhan ke tengah-tengah mereka. Pesta keluarga kudus Nazaret hari ini menjadi pesta kehidupan keseharian kita juga. Kita juga merayakan keluarga-keluarga kita. Karena kita lahir di tengah keluarga, dididik dan dibesarkan dalam keluarga. Keluarga harus dihayati sebagai komunitas cinta, sekolah kasih, juga menghidupi iman. Lebih lanjut, panggilan keluarga itu adalah hidup dalam kekudusan. Karena itu setiap rumah tangga disebut gereja kecil di mana sabda dan doa ada dan dihidupi bersama. Saudara-saudari, keluarga basis dan pondasi dasar hidup. Di tengah keluarga lah pertama-tama anak mengetahui hidup iman, semangat doa, dan juga ditanamkan nilai-nilai hidup berupa budi pekerti, sopan santun, sikap saling menghormati, toleransi, dan sebagainya. Karena itu keluarga disebut gereja kecil, eklesia domestika, gereja rumah tangga. Menghayati keluarga sebagai gereja rumah tangga, maka orang tua harus semakin menjiwai panggilannya dengan sebutan tridharma orang tua, yaitu ibu bapa, atau setiap orang tua itu adalah nabi, pengajar, imam yang berdoa dan beribadah, gembala yang membimbing dan membina keluarganya, dan terlebih anak-anak yang dipercayakan Tuhan ke tengah-tengah setiap keluarga. Keluarga itu sungguh memiliki peranan penting dalam hidup gereja dan masyarakat. Keluarga itu adalah komunitas kasih. Orang dipanggil dalam keluarga untuk mengalami kehangatan cinta, saling peduli, memperhatikan, melayani. Bapak Suci Paus Fransiskus sangat menaruh hati akan kehidupan keluarga. Paus Fransiskus pernah memberi nasihat agar keluarga-keluarga semakin padu dan kompak. Setiap anggota keluarga harus menjiwai kata-kata ajaib ini. Permisi, maaf, terima kasih, minta tolong. Rupanya kata-kata ini sangat mujarab menentukan suasana hati masing-masing anggota keluarga. Bila dihayati, dijiwai sambil mengucapkannya, nampaknya sepele. Tetapi justru dalam kata-kata yang sering terucap ini tersingkap komunikasi, relasi, dan pengakuan, hormat, dan ketergantungan pada sesama keluarga itu. Saudara-saudara, keluarga kudus Nazaret yang kita pestakan hari ini mengingatkan kita pada hidup keluarga atau komunitas kita. Mari menghangatkan hidup rumah tangga kita dengan hadir bersama pada jam-jam yang sudah disepakati. Merayakan Ekaristi secara kompak dan duduk bersama sebagai anggota keluarga. Keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Santo Joseph sungguh menjadi model dan teladan. Dan sekaligus kita mohon senantiasa didoakan
oleh keluarga kudus ini, agar keluarga kita keluarga yang penuh damai, harmonis, saling cinta dan beribadat dan berserah kepada Tuhan. Selamat Hari Natal, damai Tuhan selalu menyertai. Gloria in excelsis Deo.